Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita bertemu kembali dalam program Hikmah Bulan Suci Menggapai Islam yang Hakiki. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas dakwah, dengan berbagai aktivitas ibadah yang insya Allah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberlangsungan dakwah Islam, yang ini menjadi bagian yang sangat penting agar umat ini tetap berada di dalam jalur Islam. Kita telah menjadi seorang muslim adalah karena adanya dakwah. Umat Islam yang ada di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar, yang sampai saat ini itu mudah-mudahan masih di atas 80% umat Islam dari sekitar 260 atau 270 juta jiwa, maka adalah umat Islam. Ini jumlah yang sangat besar, dan ini adalah terwujud karena adanya dakwah yang terus-menerus. Kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak ada dakwah, kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan sebagai seorang muslim. Umat Islam di Indonesia akan tidak ada, bangsa ini juga tidak dihiasi dengan aktivitas-aktivitas keislaman, dan tentu akan jauh dari Islam. Karena itu dakwah ini adalah bagian yang sangat penting. Dan Allah sendiri telah menjadikan ucapan dakwah, ucapan seruan kepada Islam itu sebagai ucapan yang sangat mulia. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan siapakah yang lebih mulia daripada perkataan orang-orang yang menyeru kepada Islam, menyeru kepada Allah, yaitu perkataan para pengemban dakwah. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting di dalam perjalanan umat Islam, di mana Islam itu yang semula dari diri seorang manusia, itu Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, yang pada saat itu juga tentu jumlahnya sedikit, dan lama-kelamaan menjadi sangat besar, bahkan bisa menguasai seluruh jazirah Arab, yang kemudian berkembang lagi sampai ke Asia, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa, dan bahkan dunia itu pernah dikuasai 2/3 kekuasaan itu berada di bawah naungan Islam, yaitu di masa Khilafah Islamiyah Utsmaniyah. Jadi ini luar biasa, karena itu persoalan dakwah ini tidak boleh dilupakan, tidak boleh disepelekan. Dan hikmah baik itu terkait dengan pengembannya maupun bagi masyarakat ini sangat besar. Bagi pengembannya, orang-orang yang berdakwah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa, dan termasuk dari bagian aktivitas amal yang pahalanya tidak akan terputus, sebagaimana amal jariyah, kita melakukan amal jariyah dalam bentuk harta, kita mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain. Nah, dakwah ini ketika ada orang yang dan mengikutinya, kemudian ini juga menggelinding disampaikan lagi kepada orang lain, dan orang lain mengikutinya, ini akan menjadi sumber pahala yang akan selalu mengalir kepada para pengembannya dan orang-orang yang menjadi bagian di dalam dakwah. Apakah itu katakanlah dalam dakwah saat ini, dalam dakwah modern itu kan dakwah itu bukan hanya sekedar ngomong saja, tetapi juga ada pihak-pihak yang berkontribusi di dalam menyebarkannya. Katakanlah melalui medsos, melalui film, melalui video, melalui YouTube dan sebagainya. Nah, ini semuanya itu ketika sampai kepada pihak lain, kemudian dakwah ini diterima, maka ini akan menjadi pahala yang sangat besar, baik bagi yang menyampaikan, yang menjadi sarana, maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam aktivitas dakwah itu. Karena itulah ketika kita ingin menjadi orang yang amalnya itu selalu mengalir pahalanya, insya Allah di akhirat nanti, maka salah satu jalan yang harus kita ambil adalah menjadi pengemban dakwah, menjadi pihak yang mendukung di dalam dakwah ini agar tersebar di seluruh dunia. Kaum muslimin, pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, maka Ramadan ini menjadi charger bagi kita, Salah satunya adalah dalam dakwah.
insya Allah dalam berbagai kesempatan di berbagai tempat ya, maka di selama bulan Ramadan ini aktivitas dakwah itu sangat marak ya, yang tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini juga seharusnya kita optimalkan, salah satunya adalah dalam konteks dakwah. Agar dakwah ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat, bukan hanya orang-orang yang punya misalnya kesempatan punya TV ya, punya medsos dan sebagainya, tapi kepada seluruh masyarakat, sehingga di kantor, di masjid ya, di RT ataupun di mana kesempatan di mana kita punya peluang untuk menyampaikan dakwah ini harus kita manfaatkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah ini seharusnya juga dakwah ilal haq, dakwah kepada Islam secara kafah, bukan kepada Islam yang terpotong-potong atau sepotong-potong. Karena Islam itu adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang menjadikan rahmatan lil alaminnya, itu juga dengan kesempurnaan Islam dan dengan penerapan Islam. Karena itu dakwah tidak cukup hanya disampaikan hukum puasa, hukum zakat, hukum haji dan sebagainya, tapi bagaimana menuntun umat ini untuk mengimplementasikan amalan-amalan itu menjadi amalan yang real. Juga menjadikan Islam itu terrealisasi secara sempurna, sehingga benar-benar bisa dirasakan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, demikian itulah dakwah itu harus selalu ada di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjadi bagian dalam dakwah ini, agar umat ini selalu hidup dengan dakwah, hidup dengan Islam, dan agar kita juga termasuk orang-orang yang akan diberikan pahala oleh Allah dengan pahala yang tidak terputus-putus ya, sampai hari akhir ya, sampai di mana kita tidak mampu lagi beramal, tapi pahala itu masih tetap kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan hikmah kepada kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.